muttaqina wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nuwun kepareng matur dhateng ngersanipun para pinispuh, para haji sepuh ing satu kinabekten Bapak Ibu, jemaah pengawasan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Monggo mugi wonten keparengipun kula dherekaken ngaturaken puji dalah syukur konco ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Enjang menika nikmatipun sinartan kita sami pinaringan kaharjan karasantosan lan kabagyan sanes ingkang nikmatipun Allah menawi kita etang boten saged soalnya saking kathahipun. Kewajiban kita bertasyakur lebet pendidikan sedaya rawuh enjang menika kula nggih sowan mriki menika perangan saking inggih menika takwa Allah utawi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sugeng pinanggih malih Bapak Ibu sampun sawetawis dangu yang menika pinanggih malih kalian jamaah pengaosan wonten ing kompleks perguruan Muhammadiyah Tonggalan mriki. Masjid Maryam Rasyid. Alhamdulillah kula wiwit rumiyin jaman wonten kidul dipun kacani Pak Abdul Fattah, Allahumma yarham Mbah Dono Wardoyo, kula sekamutan. Ngantos pindah wonten mriki rumiyin dereng wujud kampus kados mekaten. Tapi perkembangannya sangat pesat. Keluarga besar Muhammadiyah di cabang dan Tanti Tonggalan menika sangat gigih. Bisa kita lihat amal usahanya inggih menika mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam sekolahan lan dalam majelis pengawasan kangge mencerdaskan para warga masyarakat wonten ing lingkungan nggih keluarga besar Muhammadiyah ing Tonggalan mriki sehingga kemajuanipun sangat pesat. Alhamdulillah. Bapak Ibu menapa ingkang badhe kula aturaken boten wonten sanes namung nggih mengulang-ulang dan mengulang ya. Sebab mengulang menika memang dipun dawuhaken karena manusia ini cenderung pelupa, nggih, cenderung terlena dan lain sebagainya. Dan Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu memang cenderung naik, cenderung turun. Itu disadari, dialami oleh semuanya. Nah, ketika iman itu sedang naik, waduh, masya Allah, wis tahajud, ora bali bubuk meneh ngenteni fajar subuh, masya Allah. Nah, tenan berjamaah subuh, ding sepuh-sepuh ki mesti ning lekeri, mergo ngenteni suruk karo duka pisan, masya Allah. Dan ikilah cerminan bahwa kalau keimanan itu sedang maju, kita ini akan ditolong didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mana iman ini sedang menurun, itu bisa kita lihat, biasanya
Jamaah subuh ki kebak iki kok musaipit. Nah, donyang kita iki jane ora ono kepentingan apa-apa. Nah, itu kadang-kadang iman itu sedang menurun begitu Bapak Ibu. Nah, kita sudah tahu contoh-contohnya bahwa iman itu harus didampingi ya. Didampingi agar supaya iman itu tetap stabil. Stabil menika ingkang dihargai oleh Allah Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku itu ya cuman Allah itu, kemudian istiqomah. Nah, istiqomah ini menstabilkan iman. Nah, kalau kita ini istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat ini menemani kita, memberikan support, memberikan berita gembira, memberikan semangat gitu. Dan mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Tidak usah kamu sedih, tidak usah kamu khawatir. Walaupun kamu tidak punya harta banyak, walaupun kamu tidak punya jabatan, jangan sedih, jangan susah. Oh. Niki malaikat memberikan support begitu. Termasuk saya baca di dalam kitab-kitab tafsir, hamba Allah yang beriman ini kalau mau dipanggil Allah wafat, itu didatangi malaikat. Dijaga malaikat, jangan sampai nanti dipengaruhi oleh setan, kan begitu. Dan memberikan berita gembira, alla takhafu wala tahzanu. Nah, menghadapi kematian itu dengan penuh kebahagiaan. Belum menikah, ahli warisnya podo sedih, tetapi yang bersangkutan ini berbahagia. Sebab malaikat membisikkan alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, karena Allah telah menyediakan memberikan berita gembira, wa absiru, dan Allah menggembirakan kepada kamu. Nah ini, jadi kalau ada orang yang ketika meninggal dunia itu jenazahnya tersenyum, itu bekas-bekas ketika dia mau dipanggil Allah, dia dibisi malaikat, tenang saja, kamu tidak usah khawatir, tidak usah sedih, kamu sudah disediani oleh Allah Ta'ala al-jannah allati kuntum tu'adun. Surga telah dijanjikan kepadamu. Wah, dia tersenyum. Maka ada satu riwayat, kalau seorang hamba yang beriman ini menjelang wafat, ya, jadi di Islam ini diajarkan jangan takut mati. Ya. Orang takut mati karena memang tidak cukup bekalnya, itu pantas takut mati. Ya. Tapi kalau sudah dia ini membawa bekal-bekal yang cukup, nah itu mereka sudah tersenyum. Ya, ada jenazah-jenazah yang tersenyum itu memang diperlihatkan oleh malaikat, duh, itu tempatmu besok. Nah, itu namanya wa absiru. Malaikat memberikan berita gembira, ya. Untuk apa namanya, kita ini bersemangat. Nah, itulah orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan baik. Bukan berarti orang yang mengakhiri hidupnya dengan sukses itu mereka yang apa namanya punya harta banyak. Bukan sebenarnya. Punya pengikut banyak, ya. Punya pangkat. Sebenarnya bukan Bapak Ibu ini. Karena kebahagiaan itu bisa dimiliki siapa saja. Orang kaya bisa, orang cukupan bisa, orang miskin pun bisa. Nah, menikah kita gembira menjadi orang-orang mukmin muslim ini, jangan ada perasaan-perasaan kita ini apa namanya akan menjadi orang yang tidak beruntung di kelak kemudian hari. Jadi kita ini optimis. Kalau kita ini optimis, semangat. Ngaji semangat. Jamaah semangat, kan begitu. Sedekah semangat, orang iman oh iki so abidul ya Allah berlipat ganda. Itulah yang mengembirakan kita dalam rangka beramal Bapak Ibu. Ngapa tahu itu orang mangkat neng pengajian
Bismillah berangkat. Allah memberi maunah, memberi kekuatan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama kalau membuat berita gembira, menyemangati Bapak Ibu semuanya, yang pengajian ini telah berlangsung sekian lama. Nah, mari kita hidupkan untuk demi kehidupan duriah kita di masa depan. Sebab kenapa duriah kita di masa depan itu kita yang menjadi penentu. Generasi yang ada ini berkat perjuangan generasi sebelumnya. Tapi generasi yang akan datang, cerminan perjuangan generasi yang ada sekarang ini. Jadi apa somben, anak putune awake dhewe iki gumantung perjuangane awake dhewe saiki iki. Kita sudah berjuang, sudah terwujud sebuah kampus yang lengkap dengan tempat peribadatan, tempat belajar, dan lain-lain. Nah, ini namanya kita sudah menyiapkan bekal, Bapak Ibu. Alhamdulillah saking menika Bapak Ibu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, mengulang lagi. Khotib bisa berjumlah mesti kok itakullah gitu. Ya. Sebab nara itakullah diwaca menika khutbahnya tidak lengkap. Maka setiap Jumat pun kita diingatkan oleh para khotib ketika kita ini di masjid mengerjakan salat Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketakwaan kita itu diminta haqqa tuqatih. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah itu Allah ora itu jangan namanya setengah-setengah. Tapi kalau memang oke kenceng ya enggak bisa ditawar. Ngaji ya ngaji, jamaah ya jamaah. Nah, kalau ada tamu nun sewu sekedap mangke kepanggih malih umpamanya pun begitu karena memang dia sudah kenceng jadwalnya itu pada saat-saat tertentu dia harus mengerjakan sesuatu amal soleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah sampun berjanji di dalam Al-Qur'an Al-A'raf ayat 96 ya, yang mungkin ini diulang-ulang. Maka berulang-ulanglah peringatanmu. Inna fa'atid dzikra. Sesungguhnya kamu mengulang-ulang itu bermanfaat. Mengingatkan. Gitu. Manusia ini cenderung lupa kalau tidak diingatkan. Ini mesti terlena karena kanan kiri depan belakang kita itu diincar oleh setan ya. Pengen ngendoni, itu pengen ngendoni, pengen nopo menika ngendek dan seterusnya. Itu adalah setan. Tetapi bagi mereka-mereka yang sudah memiliki keimanan yang beristiqomah, setan sulit akan masuk, ya. Sulit akan masuk. Sebab memang piyambakipun sampun istiqomah dalam rangka beramal soleh setiap harinya seperti ini. Malah gelo ketika Masya Allah, aku kebiaran, misalnya begitu. Ini getune ra umum, karena memang saya ini rutin setiap malam bertahajud, lantas berzikir, menunggu saat subuh, biasanya begitu. Masya Allah, tadi malam itu tangi-tangi kini ku wis komat, misalnya begitu. Ini sebuah contoh begitu. Dia kecewa berat dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu, ini yang harus kita perjuangkan di dalam mengistiqomahkan amal soleh dalam rangka mengisi kehidupan kita ini. Allah sudah berjanji kalau kita ini betul-betul ya, kenceng ketika kita ini gundeli keimanan dan ketakwaan itu, ya, Allah akan memberikan sebuah jaminan. Ya. Kalau ketakwaan kita ini tidak setengah-setengah, cong semangat harus baik. Nah, itu namanya haqqa tuqatih. Orang mung ngene wis kena. Jadi kalau orang itu sudah punya pedoman ngene wis kena, itu nanti pertanda bahwa dia ngedoli. Artinya ngedoli itu mau sakoberi begitu loh. Enggak bisa sakoberi, istiqomah itu enggak bisa sakoberi. Ya, harus rutin gitu. Harus rutin, harus komitmen ya dengan amal soleh yang sudah diistiqomahkan dalam setiap harinya seperti itu. Sebab manusia itu kalau makin jauh itu disebabkan karena niku wau ya leda-ledi itu. Nah, itu nanti makin jauh, makin jauh, makin jauh. Iman itu makin menipis dan makin menipis.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jikalau penduduk sebuah negara, penduduk sebuah daerah, Klaten, Tonggalan, amanu wattaqau, ya pokoknya iman dan takwa ini digondeli kenceng. Jangan ragu-ragu. La fatahna alaihim. Sungguh aku akan kubukakan loh. Yang menyatakan sungguh yang mana? Lamnya ini. Lamnya ini menunjukkan kesungguhan firman Allah. La fatahna. Sungguh akan kubukakan berkah yang datang dari langit dan berkah yang datang dari bumi. Iya. Ini pun diberikan siapa saja yang istiqomah. Kaya, miskin, punya jabatan atau tidak, ya, itu bisa merasakan hal yang seperti ini. Saya berikan contoh, sebuah rumah tangga yang biasa sajalah, ya ekonominya termasuk ekonomi tengah ke bawah, tidak masalah, karena memang tidak semua orang hidup ini diberi kekayaan, karena ada orang kaya, mesti ada orang miskin. Orang kaya itu diuji sebenarnya, karena Allah juga menciptakan orang miskin dan orang anak yatim, itu menguji kepada orang-orang yang berlebih itu. Biar kowe tak paringi kejembaran rezeki, kowe peduli apa ora, kan begitu. Kalau orang ini kaya semua, sapa nek disedekahi sapa kabeh wis cukup, kan begitu. Itulah hikmah kehidupan Bapak Ibu. Maka Allah berjanji barang siapa yang berpegang teguh kepada keimanan dan ketakwaan, Allah akan berjanji akan memberikan dan menurunkan berkah yang datang dari langit dan berkah datang dari bumi. Hidupnya tenang, tentram, itu. Jadi di sebuah rumah tangga itu, kalau dilihat tetangga sebelahnya, Masya Allah. Pilu sebelahku kuwi, jane karo aku ki nek ekonomine yo apik aku, tapi karo kok iki Masya Allah, nih, tentrem, tenang, aku urung tahu krungu ling rame-rame. Nah, rame-rame itu gerjekan padu itu. Nah, kabeh anggota keluarganya mesem guyu setiap dia waktu sholat mesti berhenti kegiatan karena dia menunaikan kewajiban sholat, bahkan jamaah di masjid. Mula aku durung pernah krungu kok kuwi ibu sing wadon iku lho, artinya sing wadon ya ora istrinya itu. Saya belum pernah kok kedengaran yang marahnya itu, saya belum pernah tahu. Nek dewe kita nesu, ini tandanya berkah yang datang dari langit Bapak Ibu. Berkah yang datang dari bumi ya bersifat rezeki, kesehatan dan lain sebagainya itu. Nah, itulah sebuah contoh Bapak Ibu. Jadi tidak mesti dimiliki oleh orang yang berpangkat dan berharta. Kadang-kadang orang yang berpangkat dan berharta itu karena godaan pangkat dan hartanya, ya kadang-kadang jamangae ora iso istiqomah, alasane kecibukan, alasane ora tahu leren. Nah, kalau Allah ini ketika memanggil tidak dipentingkan, padahal dia yang memberi segala macam yang ia miliki, wah ini tanda-tanda, ada tanda-tanda, tanda-tanda yang tidak baik, gelagat yang tidak baik Bapak Ibu. Maka tidak aneh Bapak Ibu. Ada seorang sebuah rumah tangga yang memang penghasilannya lebih dari cukup, gitu. Tapi Masya Allah kedengarannya oleh tetangganya, waduh, tidak ada ketenangan di dalam rumah tangganya. Pada satu hari, wah terlihat tetangganya beletik-beletikan sampai depan rumah. Nah, anaknya dibeletik oleh ibunya. Nah, di dalam rumah kelihatannya suaranya agak keras. Bapak dan ibunya, nah ini kan situasi yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Nah, itulah pertandanya bahwa berkah tidak ada di situ. Inilah tentu yang kita ingini dan yang kita ingin dicapai Bapak Ibu. Jadi kuncinya amanu wattaqau. Nah, beberapa contoh Bapak Ibu. Sekarang kalau aturaken di Klaten ini jumlah umat Islam itu ada 93,4%. Menurut data di Kementerian Agama. Nah, itu KTP, ya. Agama Islam itu tercatat.
93,4%. Jadi kalau ini 93, yang lain ada 7%, 7% ini beraneka agama di luar Islam atau termasuk orang yang tidak beragama. Berarti kita kan mayoritas. Terus sekarang kita evaluasi 93,4% ini berapa persen yang amanu wa taqau. Nah, titiannya amanu wa taqau ketika azan berkumandang itu panggilan yang maha kuasa, yang maha memberi hidup dan rezeki dan lain-lain. Nah, spiro sing teko nalika dipanggil dening Allah itu. Jadi menjadi ukuran Bapak Ibu. Jadi kalau ukur seperti ini, maka perbaikilah sholatmu, Allah akan memperbaiki nasibmu. Berpegang teguh ini Bapak Ibu. Mila kan meling putra-putrane sing pamitan atau putune ojo lali oleh nduk sholatmu. Tenan aku meling wanti-wanti. Karena memang ini kunci Bapak Ibu. Karena Nabi sudah memberi petunjuk bahwasannya sholat ini menjadi ukuran baik dan tidaknya seseorang. Sholat yang baik, yang khusyuk, nah ini akan mengakibatkan dia menjadi orang yang beruntung. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Bab-bab sing lagu ndak ada faedahnya itu ndak usah lah. Ndak mau dia diajak hal-hal yang tidak ada manfaatnya itu mu'ridun dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka dari 93,4% ini berapa persen yang Islam taat amanu wa taqau. Masya Allah, ada seseorang yang memang memprediksi kira-kira mung 20%. Ya masuk akal. Sebab masih ada orang yang KTP-nya Islam, sholatnya belum baik atau belum sholat. Ada. KTP-nya Islam, tapi ketika puasa Ramadan tidak puasa. Lu ada, masih banyak Bapak Ibu. Nggih. Dia KTP-nya Islam, dia kaya, tapi tidak mengeluarkan zakat. Misalnya begitu. Dia tidak pernah ngaji. Lu enten orang Islam tapi tidak pernah ngaji. Lah priye wong ngaji ki ya wajib ya. Fardhatun ala kulli muslim. Jadi padha karo dosane orang ngaji ki padha karo orang salat. Ini wajar saja karena memang perintahnya itu fardhatun ala kulli muslim. Lho ngaten Bapak Ibu nggih. Jadi seorang muslim yang sholat lima waktunya tertib, berjamaah bila itu laki-laki, nek perempuan kalau jamaah lebih bagus, gitu. Tapi kalau tidak jamaah tidak masalah, di rumah jamaah bersama pembantunya dan lain-lain, misalnya begitu. 5 waktu berjamaah, rawatibnya dilakukan, 12 rakaat rawatib dilakukan, gitu, tahajudnya dijalankan. Nek perlu duhane ya dilakoni. Waduh, itu sudah menjadi tolak ukur dia akan diberikan malaikat yang mendampinginya ketika dia menjaga amalnya. Duh, luar biasa seperti ini Bapak Ibu. Maka ini akan menjadi tolak ukur di tengah kehidupan masyarakat wonten sakiwatengen kula lan panjenengan sedaya menika. Saya punya teman di Sukoharjo Bapak Ibu. Menjadi ketua takmir masjid. Pak Dokter, Pak Dokter si asmanipun, kula kesupen, niku ketua takmir masjid. Nah, niku bercerita dengan saya, Pak Artoyo, saya di masjid saya itu jamaah 5 waktunya, jamaah Jumatnya maksudnya, sama dengan jamaah subuh itu sama dengan jumlah orang yang berjamaah sholat Jumat. Nah, pun anggripun niki kena ukuran, berarti orang-orang di sekitarnya itu orang-orang sudah datang ke masjid. Jadi jamaah subuh menika jumlahnya sami kalian nak Jumatan kiyo kebak, subuh yo kebak. Ini karena memang jadi beberapa intelektual sudah mengatakan yo deloken wong Islam sing taat kuwi jamaah subuh ora keri. Sebabnya wong sing kelangan jamaah subuh padha karo kelangan donya saisine ya wajar. Profesor Hamka mengatakan begitu. Nggih.
Jadi orang ini kalau jamaah subuhnya merucut ya seperti kehilangan dunia seisinya. Saya kira kerasa tapi besok di akhirat betul. Saya ini kehilangan dunia seisinya. Dunia seisinya ini kalau dibandingkan akhirat tidak seberapanya. Cuman sebelah sayap nyamuk kata Nabi. Atau setetes air. Ya, yang membasahi telunjukmu kalau kau celupkan ke laut terus diangkat. Dunia itu yang coba membasahi telunjukmu itu aja. Lautan luas itu rahmat Allah yang bisa akan diberikan di akhirat. Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah ini punya rahmat 100, nggih. Fa'anzala fid dunya juz'an wahidan. Diturunkan di dunia baru 1. Hitung karo umat sak bumi iki karo kewan-kewan. Tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Kuwi siji ditung wong sak bumi. Sing 99 masih ditahan. Pak Amsaka tis'atan wa tis'una juz'an. Ditahan 99 besok akan diberikan di akhirat, yakni di surga. Ini jelas lagi. Terus ini walaupun ini mengulang-ulang, ini artinya membangkitkan semangat kita kembali untuk konsisten dalam rangka kita ini menjadi orang yang sudah qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ini Bapak Ibu nggih. Terus rencang kula ketua takmir masjid niku wau nggih. Masya Allah. Gen kula menebadi niru niku masih kurang kok nggih. Absen itu masih beberapa jamaah yang memang belum datang ketika subuhan. Nggih. Kita kalau melihat di Mekah Madinah rasa dirembuk mriko ya. Kita melihat di Turki itu jamaah subuhnya sampai jalan raya. Nggih, sampai jalan raya. Nggih, kula buka sing nom-nom niku nggih di internet jamaah subuh di Masjid Turki. Wah, Masya Allah. Jamaahnya seperti sholat itu, Masya Allah. Nggih. Lah inilah contoh-contoh negeri-negeri yang amanah wa taqwa itu betul-betul dibukakan berkah dan rahmat dari Allah yang datang dari langit dan datang dari bumi. Lho nggih, buktine Mekah Madinah itu sudah aman wa taqau, kan begitu. Di Saudi ada orang non muslim tapi hanya petugas-petugas dari luar ditempatkan di Jeddah dan lain-lain. Tetapi di bumi haram itu muslim semua. Negaranya tandus, nggih, wedi pasir, lantaan watu. Tapi kenapa? Masya Allah negaranya makmur. Sumber pendapatannya cuma dari tambang, Masya Allah. Gitu. Tapi cukup mereka jadi warga Saudi asli itu ada jaminan ya kesejahteraannya. Nyekolah ke anak rambayar, gitulah. Nah, kita ini mau nguliah ke anak dan cah pinter ora duwe raket jadi tidak sekolah kok pripun. Tapi di sana tidak ada yang bayar. Kesehatan mriki men bayar BPJS. Nek nunggak niku ditolak kudu dibayar sih. Gimana Bu? Tapi ya, di sana tidak ada bayar BPJS. Semua kesehatan dijamin oleh negara. Biaya pendidikan dijamin oleh negara. Luar biasa di sana itu. Kalau Ramadan, Masya Allah, mereka memang mengkhususkan atau dikhususkan dari pemerintah kowe nang Masjid Haram Mekah Madinah nek Ramadan wae. Maka kalau Ramadan itu orang-orang Saudi sekitarnya memenuhi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nganti 3 pihak melakur koso. Nggih, di luar masjid itu sampai radius 1 kilometer itu masih jamaah Bapak Ibu. Nggih, di kawasan napa Mispalah itu doro-doro niku penuh jamaah tarawih. Kula soalnya sampun berkali-kali. Nggih. Karena memang kalau waktu haji memberikan kesempatan bagi negara-negara yang ada di muka bumi ini. Jadi orang-orang Mekah ini kalau ingin ke Ka'bah cukup ketika Ramadan saja karena umrah Ramadan ini berpahala setara haji. Bukan menggantikan rukun haji, pahalanya setara dengan pahala haji. Nah inilah. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Oke, terus di Saudi begitu. Lantas ada negara Arab lagi yang namanya
Nih, kalau zaman masih ada gangguan, Emirat Emirat Arab. Kalau sampun nate ke napa niku di Bandara Dubai, Masya Allah, bandara termewah katanya, luar biasa. Bandara itu panjangnya 5 kilometer, Bapak Ibu. Jadi di dalam bandara itu ada perjalanan tengah, kanan kiri itu toko-toko begitu. Masya Allah. Jadi pulau menika menuju ke pintu 113. Jalan kaki di dalam bandara itu ya, kiwa tengah toko itu sampai 3 kilometer, Masya Allah. Nah, itu pertanda memang negaranya makmur juga, sumber penghasilannya dari tambang juga memang Bapak Ibu di Emirat. Niku sing wakaf masjid di Syekh Zayed Solo. Niku kan takmirnya biayai dari sana hingga sekarang. Berarti negara itu makmur karena memang membantu negara-negara lain sesama muslim, baik berwujud masjid, beasiswa, dan lain-lain. Di Qatar, Bapak Ibu, di Qatar itu di negara Islam, amanu wa taqau, 100% penduduknya muslim. Nah niku di Qatar. Kita tinggalin masjid-masjid di belahan Indonesia ini banyak bantuan dari Qatar. Berarti mereka niku wis turah-turah. Termasuk di desa saya Polan itu ada masjid bantuan dari Qatar. Nah, ini berarti wis luber kan begitu, wis luber. Ya di Qatar, di Emirat, luar biasa. Terus mriki wonten Brunei Darussalam niku cerak maron kan mriki. Itu juga negara kecil tapi negara Islam, amanu wa taqau. Anehnya di Brunei itu bocah-bocah niku remaja kok sekolah niku angel. Tuh, niku lah dampaknya negara makmur kaya ngoten niku. Jadi yang sekolah malah dari luar Brunei. Nah, karena apa? Tidak bayar Bapak Ibu. Jadi mereka itu sebetulnya masing-masing warga, masing-masing mahasiswa itu sudah ada dana pendidikan, Masya Allah. Nah, niku dilakoni orang bayar kan begitu. Saking nopo hasilnya negara niku diguru negara menika cukup malah turah. Lu menikah contoh-contoh amanu wa taqau. Di depan tadi saya contohkan sebuah keluarga yang amanu wa taqau. Lah maka di negara-negara itu sudah menjadi contoh bagi negara kita Indonesia ini sejauh mana kita ini bisa menciptakan negara yang amanu wa taqau. Sebab Klaten ini masih gon-gonan Bapak. Kalau memang tonggalan ini kena. Tapi di daerah-daerah lain yang minus, Masya Allah. Kalau memang di Indonesia ini sudah beberapa kota sudah saya hadiri. Di Kupang, itu ada Universitas Muhammadiyah Kupang. Padahal di sana itu 82% itu Nasrani, Bapak. Tapi ada Universitas Muhammadiyah Kupang. Kalau sampun nate mriko, Masya Allah, muridnya, mahasiswanya juga orang-orang Kristen. Nah, mboten ngandel dibuktikan ya nanti buka di internet saja bisa nggih. Ya, mahasiswanya juga orang-orang Kristen, orang Islam sedikit. Masya Allah. Nah, ternyata jalan di sana. Juga diberi guru atau dosen yang mengajar agama Kristen. Loh, tapi universitasnya milik Muhammadiyah. Di Lombok, Masya Allah, di Lombok itu memang terkenal 1000 masjid, memang banyak masjid di Lombok. Kalau sampun menikah datang di Masjid Raya yang Masya Allah besarnya luar biasa. Memang dulu ada Mataram karena memang dulu ada negara negara Islam pada waktu itu. Kalau pernah di Pontianak di Kalimantan Barat itu di Sintang, di Mempawah, lajeng di Nawa menikah dari 4 kabupaten kalau mengunjungi di sana. Ternyata di pedalaman itu masih banyak orang-orang yang belum sholat, Bapak Ibu. Saya punya teman dai dari Riki namanya Mak Mufid, itu sudah bermukim di sana. Dulu ditugaskan juru dai dari sini ketika Pak Hartomo presiden dulu. Sehingga mereka beranak cucu di sana. Cerita bahwa dulu begini jalannya urungnya niki sing bleko-bleko. Kita mulai ngaji itu di sejauhan itu masih jalan kaki, tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Loh niku, jadi susah sebutnya wong dakwah di pedalaman. Terus di Nusa
timur menika nggih. Dari DDI banyak dai-dai di sana, sangune sepeda motor itu kalau rendeng ya nggak bisa jalan. Karena masih banyak mereka-mereka yang memang belum menjalankan syariat Islam dengan baik, termasuk di Klaten ini. Maka Bapak Ibu, nah sekarang dakwahnya harus menjangkau kepada pedalaman. Okay. Terus kalau bisa cerita begini memang bisa untuk sebuah perbandingan atau gambaran. Di Klaten misalnya, kalau di ujung barat niku, paten sampun pengajian rutin namanya, menika, di Masjid Asri namanya, perbatasan Klaten dengan Boyolali. Ya. Di baratnya masih ada, yaitu Brajan. Nah, itulah ada di sana ada pengajian Aisyah, ada pengajian Muhammadiyah, ada. Tetapi Bapak Ibu, masjidnya mewah sekali, menaranya itu menaiki kayak masjid Tonelo. Memang itu orang wakaf, orang kaya wakaf masjid yang megah, tapi jamaahnya niku sedikit. Ketika kalau diundang di sana itu jamaahnya itu masih ditambah santri dari Malangan diangkut nganggo truk rono biar kebak, maksudnya begitu. Tapi kalau jamaah setempat masih sedikit. Nah inilah saya lantas prihatin, ternyata di Klaten itu sendiri pelaksanaan agama Islam belum merata. Loh, buktinya niku. Terus kula pun nanti diundang di namanya Pager Jurang. Memang namanya desa Pager Jurang. Itu sudah termasuk Boyolali. Dari perbatasan tadi masih masuk ke sana. Kalau di Petuk Pak Lurai saya tidak bisa sendiri, tidak bisa. Jalannya sepi, koyo tengah ngalas itu naik. Kalau rendeng itu kalau tidak kendaraan jeep tidak bisa. Sebab rodanya mungser nawon. Saya di Petuk Pak Lurahnya itu ya tempat di tanjakan itu mungser karena licin. Mereka cerita, nggak saya didudukin Pak Lurah itu. Sini tidak ada sumur. Sumur itu di per 125 meter nggak keluar airnya kok. Tetap air itu masih diusung pakai tangki. Dari tetangga daerah. Masya Allah. Di situ Masya Allah, ibu-ibu banyak sekali pengajiannya itu. Tapi ini kurang dai di situ. Lah, nikilah sing kula maksud memang belum merata seperti itu. Wah, masih ada daerah-daerah yang sebenarnya butuh dai-dai yang mendampingi daripada pengamalan Islam ini di daerah kita. Maka pantas kita ini setelah diceritani di Klaten ini Islamnya 93,4%, tetapi gimana kok memang belum merata. Belum lama ini kalau menten pun di Cawas ya, malam-malam saya ini juga dijemput ke Cawas malam-malam. Tapi Masya Allah juga, saya pengajiannya di tempat SMK Muhammadiyah Cawas, tempatnya di situ. Tapi juga di situ masih memerlukan gimana kok pendampingan di masyarakat. Pendampingan di masyarakat, misalnya mendampingi bagaimana sholat menurut sunnah dan lain-lain itu. Inilah hal-hal yang kula aturaken berkaitan dengan seandainya ahli daerah itu sudah beriman dan bertakwa, arep dimakmurke koyo Saudi, koyo Qatar, koyo Emirat. Nek dipikir mereka niku mung jagake tambang itu. Di Indonesia ini besar kemungkinan Bapak Ibu. Nek mboten bocor niku sekolah niku mboten bayar sakit kok. BPJS mboten bayar sakit karena maaf banyak yang bocor. Nah, pejabat maklum loh niki bukan rahasia karena nanti sudah di media begitu loh nggih. Karena ada koruptor-koruptor itu kayak triliunan. Nah, jadi kalau untuk memakmurkan rakyat sekolah ini gambar lebih dari bisa. Orang dua rasa kuliah seperti di Arab Saudi tadi. Itu loh nggih. Nah, kenapa sekarang ini wong pinter tapi ora duwe raga, ora iso kuliah tenan, Masya Allah. Lho lah inilah persoalan kita dakwah Islam yang belum menyeluruh. Nek wayah pilihan, nah, kita ini masih di pihak yang kalah. Nah, kalau niku pemilu bola-bali mesti sing kula pilih kalah terus. Ya, sebabnya apa? Ternyata candaane masih banyak warga kita yang masih gelem riswah ar-rasi wal murtasi finnar.
Kula niki kanca nggih, kanca. Dadi napa menika kula takoki kanca kula niku ponakmu nggih nggih dadi anggota DPR tek pira kula. Klaten mawon dadi DPR di Klaten. Kandhane yo sing genah wae kuwi entek 2,5. 2,5? 2,5 M. Lho. Lho niki Pak Liil lho niki ngomong niki. Ha niku lho. 2,5 M. Nek dipikir mung 5 tahun, 2,5 M kuwi apa per tahune setengah M. Lho, kayane piro ya? Setengah M tanjane kan nek diitung wong dagang kan ngoten nggih. Sebabnya napa? 2,5 M itu hanya 5 tahun. Masya Allah. Nggih. Maka ada lagi salah satu teman saya dulu, nggih, wis dadi anggota DPR itu setahun. Terus nyalon wakil bupati, terus DPR dicopot. Jadi ada setahun pun mboten anu, pun mboten dadi DPR kudu mengundurkan diri. Delalah ora kepilih, Masya Allah. Nah, niku nggih realita kenyataan Bapak Ibu. Nah, saya pikir juga, saya mikir. Jadi yang jadi anggota DPR itu nak dikandake listening kok saya ya agama itu karena memang teman saya yang bilang itu memang yang nyalon ponakanipun nggih, ponak aku tak takoni jare 2,5 kuwi sing genah. Ngoten niku, nangnya begitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu berarti mereka-mereka di antara saudara-saudara kita ini ya masih banyak yang mau karena ar-rasi wal murtasi finnar itu senajan 100 rupiah 200 300 500 tapi itu finnar. Nah, keimanannya sejauh mana kita ini untuk menghindari seperti itu. Nah, persoalannya pun kados ingatan menika Bapak Ibu. Nah, ini dari ukuran-ukuran itu kalau ketengahkan di dalam majelis ini untuk menjadi penggalian datang kelolaan penjenengan sami. Wah, kalau di Tonggalan pun kula niku pun yakin lah kalau di sini. Tetapi kalau kita ini melihat yang di lain-lain daerah, menika nggih berdasarkan kunjungan-kunjungan kula menika luar biasa. Kula pernah di Kepulauan Seribu, nggih. Mulai jenenge Kepulauan Seribu itu pulaunya ada ribuan Bapak Ibu. Memang pulaunya ribuan, Masya Allah. Niku pulau kecil-kecil niku neten kecamatan niku seminggu naik kapal perahu-perahu itu. Jadi memang kendaraannya dengan kapal semua, kapal pulau-pulau kecilnya banyak sekali di Kepulauan Seribu. Kalau pas juga di provinsi diterima gubernurnya di sana. Kalau bersama teman-teman, Masya Allah, menika nyeritakan dari daerah-daerah itu kalau mau ke kantor pusat itu ada yang seminggu baru datang, baru lagi teko begitu. Karena ya itu nganggo perahu kapal itu yang kapal cilik itu, perahu cilik itu. Nah, seandainya ya di sana itu sudah ada bandara-bandara yang intern itu sudah mempercepat, ya. Kalau di Cina memang ada jalan di bawah laut, wah niku makan negara sugih, niku sudah mempercepat. Gunung diterowong begitu, dianggap negara sugih. Misalnya begitu. Nah, inilah keprihatinan kita memikirkan saudara-saudara kita yang berada di negeri kita ini. Mila awis saking menika Bapak Ibu, kebetulan negara kita mencanangkan Indonesia Emas tahun 2045. 20 tahun niki apa bisa kita ini ke sana? Kalau memang walaupun sekarang ini pondok-pondok pesantren bermunculan, niki sampun membahagiakan kita sami. Minimal itu menjadi kader masa depan. Oke, saya punya tonggo pondok itu juga dulu yang meresmikan juga pulau pondok FKAM namanya. Nah, wisuda kalau diundang kemarin wisuda 23 santri. Itu setelah lulus diberi surat tugas. Dia dakwah ke terpencil-pencil nih gue. Jadi semuanya sudah membawa surat tugas ke kota-kota terpencil. Loh niku. Mergane napa? Nggih kangge untuk menyelesaikan niki amanu wa taqwa niki ke daerah-daerah terpencil yang belum ada dakwah. Keluhan mereka napa Bapak Ibu? Setelah ditugaskan di nopo Maluku, di kepulauan yang jauh niku di sana ndak ada sinyal. Jadi HP niku menusak komunikasi sebab mboten enten sinyal.
judeke niku. Mriki waduh pun sinyale pun pol. Pun sak jam-jame, sak menit-menite niku komunikasi saged lancar. Sambate mereka itu tidak ada sinyal lah piye. Komunikasi terputus. Badar ngomong karo wong omah ya ora iso, ngomong intern ya ora iso, habis hampir tidak berguna. Malah ada yang mengambil ya ini apa namanya stasiun-stasiun pemancar dari luar negeri sing nopo niku misalnya dari Filipina niku enter sinyal. Cuman itu Bapak Ibu nggih. Inilah yang perlu kita pikirkan dalam rangka kita menika menggalihaken amanu wa taqwa la fatana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi kaya negara-negara niki niku wae sing kula contohke niku. Maka dari keluarga-keluarga ini pun juga menjadi pemikiran kita karena sebuah keluarga ini adalah menjadi tanggung jawab pimpinan rumah tangganya. Ya, terus bapak niki tanggung jawabnya adalah kowam, selaku kowam. Besok akan ditanya tentang pertanggungjawabannya dengan keluarga tersebut di akhirat besok. Ya. Nah ibu-ibu menikah syarat naik surga cuma 4 kok Bu. Ya. Maka yang berarti di bapak, maka bapak ini harus dibantu. Maka seorang istri yang taat kepada suaminya akan mendapatkan jaminan surga. Sebab mesake suami itu tanggung jawabnya berat. Jadi kalau suami ada warisan sepikul nih, ojo meri, soalnya bapak kuwi oke wajibane neng keluargane, neng ibune, sedulure wadon kuwi sing nikah kaya kudu bapake ya piye? Nggih. Iya, tanggung jawabnya kepada saudara perempuan dan kepada orang tuanya, kepada ibunya. Maka dari itu ada kisah seorang wanita yang di neraka, bapaknya di surga. Ini sebuah dulu, apa namanya kaul sahabi. Pada waktu itu, ketika ada wanita di surga tadi ditanya, loh, suamimu mana? Suami saya di surga, loh. Aneh ini kok suami di surga, kamu di neraka. Jawabnya apa? Lah iya, saya ini dulu di dunia itu tidak pernah dibimbing suami saya. Loh, niku jawabnya ngoten niku. Dia ke masjid yang dewe, pengajian kalau betul tahu dijane ngomong betul dinasehati. Nah, kalau begitu klarifikasi ya, suaminya yang ada di surga dipanggil. Setelah cocok itu dijual ke saiki ibu dipindah surga, bapaknya dipindah di neraka. Naudzubillah min dari niki bapak-bapak. Inilah sebuah kisah ajaran Islam yang memang ini harus kita pegangi dengan benar-benar konsekuen. Nah, ada kisah-kisah seperti itu. Terus besok ke surga itu, maka pentingnya pembinaan keluarga. Besok keluarga itu kalau memang dia seiman ke surga bareng-bareng, ketemu lagi suami istri ketemu lagi, anak-anaknya ketemu lagi, ya. Wa man sholahkan abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Loh, gana Qur'annya begitu. Dia akan bersama-sama ke surga bersama napa niku bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak-anaknya karena negara kecil yang namanya rumah tangga itu amanu wa taqau. Oh, ini. Anak-anak soleh kabeh wong tuane mlebu swarga lha piye? Bendina ditungake anake kabeh. Disuwunke ngapura, diistighfari semua. Dosanya habis, dosanya orang tua. Jadi besok bersama-sama ke surga sekeluarga. Termasuk sejamaah. Jadi kalau ada ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring sapa wong sing padha takwa, dikiring marang swarga iku rombong-rombongan. Nah, rombong-rombongan itu kelompok-kelompokan, kelompok keluarga, kelompok jamaah. Jamaah Maryam Rasyid besok ya bareng-bareng karena wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dadi ning swarga mboten ijen-ijen. Jamaah Masjid Maryam Rasyid, wah. Eneng sing jamaah sing ora katut. Duh, ini tak absen eneng 5 sing mboten katut. Nah, Allah berfirman, nek kono reneng mesti neng neraka. Dia masih hitungannya tekor. Jadi orang mukmin itu ke surga senajan awalin neng neraka kanggo
ngeboti dosane sing rumbot. Nah, ngene kan nggih. Timbangane jomplang kan begitu. Faman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, dia di hawiyah dulu. Besok setelah bersih baru ke surga. Lah setelah dia di teman-teman pengajian Maryam Rosid itu ada 5 yang tidak kebersamaan, itu menanyakan kepada Allah, kuwi mesti nang neraka kono, golek ono. Engko nek ketemu, hadisnya begitu Bapak Ibu. Hadisnya begitu, engko nek ketemu memang di sana nanti ketemu saudaranya sudah dibakar sampai ke paha, sampai ke betis. Wah, ketemu kowe kok ning kono iya ning kene aku. Masya Allah, timbangannya jumlah kan begitu. Lantas ini ada fasilitas syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa? Pertemanan seiman. Pertemanan seiman itu sejamaah, konco masjid, konco ngaji, itu namanya pertemanan fillah. Itu ada fasilitas syafaat besok. Nah, Allah perintah, ya wis ya neng bareng kowe neng swarga kono, senajan dia ini sebenarnya masih nebus di situ. Ayo calimu diizini dening Allah. Nah, iki wis diizini melu aku bareng-bareng neng swarga. Apa iya Pak bungae mboten karo-karuan. Ya akhirnya bersama-sama di surga. Maka kalimat wong soleh kumpulan ini betul sekali. Pertemanan orang-orang soleh ini penting Bapak itu. Karena itu ada satu unsur syafaatnya besok di yaumil kiamah. Lalu kalau itu kita ini ingin ngaji, dicari ditanyakan Pak Ustadz Fatkur Rahman di sini ngaji di sini. Kalau mereka di rumah punya pesantren yang non resmi Bapak Ibu. Punya pesantren non resmi kuwi sing ngaji masyarakat. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu sudah ada daftarnya pengajian di situ. Saben malam rebut tafsir, malam satu hadis. Ya, ini pun jalan sejak 2004 nih. Seperti pun 20 tahun lebih, ya 20 tahun lebih. Al-Qur'annya sudah sampai surat Muhammad sudah 26 pun hampir khatam. Niku selama 20 tahun Bapak Ibu. Nggih, hadisnya itu nak sak nyangan sak hadis, sak nyangan sak hadis. Niku dikaji sak syarahnya, bukan hanya maknanya. Sing dawa syarahe gitu lagi. Masya Allah. Niku sepriki gimana kok? Jamaah kula sekitar anggotanya 60 orang, tapi niku non resmi, ora terdaftar yang Kemenak, nggih. Tur ya ora ono gaji-gajian ada. Gitu. Tapi pengajiannya sudah punya LCD, ya sudah niku punya ber-AC dan lain-lain, fasilitasnya sudah komplit Bapak Ibu. Setiap saat jamaah kula sampun kula jaten berbagai masjid, nek Joko Karyan pun 2 kali, gitu loh. Dan Masjid Agung Semarang pernah, di Demak Semarang pernah, dia di mana-mana gue refreshing para ibu-ibu itu kalau pas terangan itu seneng begitu lagi lah. Inilah pencerahan namanya. Lah pengajian ini apa namanya pondok itu tidak dia ada namanya, namanya Nurul Huda tapi tidak didaftarkan di Kemenak. Lillahi ta'ala kabeh. Lillahi ta'ala kabeh iki kasih ada cemplungan kuwi wae. Kok nek tuku kitab hadis rombongan kok dadi engko ditunggu siji-siji, tafsirnya juga perjus nanti apa namanya dari orang-orang wakif dan orang yang wakaf itu banyak orang yang wakaf kitab, banyak orang yang wakaf peralatan dan macam-macam. Nikilah cerita-cerita dakwah Bapak Ibu yang sebenarnya di Tonggalan di Masjid Maryam Rosid ini sebenarnya luar biasa. Saya menyimak dari rumah ada pengajian rutin Pak Ustadz Fatkur Rahman yang setelah rutin ngaji apa Bulughul Maram apa itu lah maka hal inilah yang menyebabkan kita nanti akan diangkat derajatnya di yaumil kiamah. Tujuannya kita itu Bapak Ibu, hidup ini tidak seberapa. Jadi kita diajarkan mati itu adalah sebuah harapan karena tidak ada orang yang tidak mati. Jadi kalau ada orang yang mati itu kegembiraan, inilah tandanya orang yang husnul khotimah. Ada jenazah yang minta segera dikubur itu karena memang
si jenazah itu dia sudah tahu, Bapak Ibu, ketika saya akan dicabut malaikat Israel tadi, saya sudah diperlihatkan tempat saya. Ayo dan cepet ojo datang ngenteni apa. Maka jenazah itu senang kalau disegerakan dikubur. Itu sebab apa? Dikubur itu memang kuburnya diluaskan, Bapak Ibu. Diluaskan, diterangi, dipadangi, diambake. Ya. Kubure didadekke taman surga loh. Duh sampan ngomong ngoten, iya, Nabi saja memberi tuntunan doa, Allahumma ja'al qabrahu raudhatun min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya itu raudhatun min riyadil jannah. Kuburnya menjadi taman surga. Loh, napa mboten seneng? Dikubur saja menunggu lama loh. Banyak orang yang sudah dikubur ratusan tahun, padahal di umur widaan. Kan lebih lama dikubur. Kalau dikubur ini lama disiksa kan mesake. Karena masih ada dosa. Anak-anaknya soleh do ndongake kabeh, ibune. Nah, yang kubur diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dipadangke. Nggih. Terus amalnya menemani, gitu. Ada kata riwayat Muslim, jenazah itu di antara 3, yang 2 Bali, sing 1 katut, nggih. Pakaiane digomule, gitu lah nggih. Pokoknya yang ada regane rupiah digomule. Ning sing digawa amale. Dikubur saja walaupun belum dikisap itu Qur'ane ngancani, sing dhisik diwaca kuwi dadi nulungi. Nggih. Quran yang kita baca itu besok dikubur saja sudah menemani. Di dada sini sudah ada ya ini Al-Qur'an, nggih. Amalnya sholat, amalnya sedekah, amalnya puasa dan lain-lain menemati, Pak. Ayeme raugur. Tangi-tangi somben kuwi digugah, tangi iki wis kiamat. Sehingga dia dibangkitkan dari kubur, wajahnya bersinar-sinar, Bapak Ibu. Titikane niku, pun anggere sing wajahe bersinar-sinar wis genah. Kuwi engko ning swarga. Iya. Lu kalau yang bangun dari kubur itu ngerti-ngerti wuto. Raine dadi ireng kaya cilit kuali. Lho nggih, ada yang merangkak, ada yang kesot, ada yang berangkang, ada yang lancar jalannya, ya itu. Sing bersinar-sinar tadi ada kendaraan dan tidak panas. Lho nggih, Masya Allah ya Allah. Itulah titikane wong sing ya kaya lawan niku. Wong sing istiqomah banjur dheweke wa absiru bil jannah tadi. Maka dia tersenyum bahwa selama hidup ini saya pengabdian saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala diterima dengan keridhaannya. Loh itu loh Bapak Ibu lah. Maka dari itu yang di dunia ini cuma sementara, maka mati itu menjadi yang untungane kene wa ja'al mautal rohatal lana min kulli sarin. Mang dadosaken mati kula menika leren saking tumindak maksiat ya Allah. Wa ja'al mautal rohatal lana min kulli sarin wa ja'al rohatal lana min kulli ya datali kuri khair, amali becik tambah itu leren sangka kemaksiatan. Ya kurang 5 menit nggih kula simpulaken. Pengajian hari ini adalah evaluasi amanu wa taqau. Setiap Jumat ittaqullaha haqqa tuqati. Yang haqqa tuqati belum seberapa. Artinya haqqa tuqati tenanan. Itu loh guys. Jadi ku dadi wong Islamis tenanan, salate yo lima tenanan, ora mung sak kobere. Jamaah tenanan, kamu itu. Rawatib tenanan, tahajud tenanan, itu namanya istiqomah. Tapi kalau sak kobere itu bukan istiqomah. Itu loh guys. Walaupun kamu lagi kepayahan, dilakonilah sak kuwate. Gusti Allah ora ngebot-boti. Senajan ku lagi lara, karo lungguh iso kok. Lagi lara kowe ora nang masjid, kuwi diitung jamaah lho nggih. Yang jamaahnya aktif itu ketika di rumah sakit sholatnya itu walaupun karo layah-layah itu dihitung sholat jamaah. Niku ada hadisnya Bapak Ibu, rawahul Muslim, ya menjelaskan begitu. Tapi bagi orang yang memang istiqomah dalam rangka sholat jamaah ketika dia baru sakit, ya sholatnya dihitung sholat jamaah. Luar biasa tuh, banyak fasilitas yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bangga karena memang di Tonggalan ini saya ingat ketika dari masih di Kidul ini belum ada. Dia masih nopo
istilahnya niku anu tanah-tanah yang kosong di sini dulu. Tapi Pak Haji Rakir ini sudah apa namanya dengan saya besok ini akan pindah mereka, geng. Nah, ternyata kampusnya sudah sedemikian rupa. Ya, artinya anak cucu kita ini insya Allah akan terdidik dengan baik tentang keimanan dan ketakwaannya. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, monggo di keluarga kita masing kita berbenah diri untuk menghadapi nanti di akhirat kita akan bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan jamaah. Menurut ayatnya begitu, karena memang Allah besok memasukkan surga itu tidak sendiri-sendiri, tapi berbondong-bondong. Begitu pula orang yang ke neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama yumarong. Wong kafir yo digiring nang neraka jahanam. Hatta idza ja'u wa futikat abwabuha, nalika tekan kalepe neraka sing jaga lawang lho. Kowe kafirne pun dhisik durung dikandhani. Oh, dokter pringis niku nggih. Nah, itu orang kafir. Maka aten Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menapa ingkang kula aturaken nggih senajan kula setahun jadwale sepisan tapi kula rumangsa kangen kalian panjenengan nggih. Saya ya setiap minggu setiap akad wong niki wamen ken subuhan saking manu napa niku jonggerangan mriku kok kula mriki setengah 6 untuk mriki. Nah, maka akad-akad itu alhamdulillah penuh jadwal-jadwal walaupun di sini cuma sekali tapi yang minggu yang lain itu di mana-mana. Makatan Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza fastaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.